Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-8 tentang KD3 kelas 12 KPR, kita akan membahas yang namanya eliminasi alfi. Sebelumnya kita sudah membahas eliminasi URI, sekarang gantian alfi. Jadi yang dikatakan sistem eliminasi alfi itu sendiri adalah sistem tubuh yang berperan. Ini adalah usus halus, ada duodenum, jejunum, ileum, dan usus besar, cecum, kolon, ascendent, travensal, descendant, dan juga sigmoid, dan juga rektum. Nah, ini adalah contoh dari proses pencernaannya. Jadi kita mengkonsumsi makanan dan minuman, kemudian dilakukan dalam lambung, ya dilakukan proses pencernaan, dan setelah itu dilakukan ke sistem pencernaannya itu melalui usus halus dan usus besar, dan dapat menghasilkan alfi atau dikatakan pada manusia itu untuk BAB. Ya, jadi kalau untuk gambar yang kurang jelas, di sini kalian bisa browsing sendiri di internet ya. Jadi untuk proses defekasinya itu adalah proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus. Ya, jadi feses itu pup ya. Jadi biasanya itu air besarnya. Pembuangan makanan, sisa zat makanan, dan juga kalau dikatakan flatus itu sendiri adalah kentut. Ya, itu flatus bahasa medisnya. Yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Nah, untuk proses terjadi ini ada dua macam refleks proses BAB. Ini yang pertama adalah refleks defekasi intrinsik dan juga parasimpatis. Nah, untuk refleks defekasi intrinsik itu didahului dengan transport fekal ke dalam rektum, kemudian rektum yang penuh mengakibatkannya ketegangan distensi rektum. Nah, kemudian terjadi rangsangan refleks defekasi pada plexus mesenterus, dan juga impuls transmisikan ke medula spinalis pars dan juga otot usus berkontraksi, kemudian feses akan mendorong ke anus. Jadi sphincter internal melepas, tetapi sphincter eksternal relaksasi secara volumer dan tekanan dihasilkan oleh otot-otot abdomen. Nah, biasanya ini dari refleks defekasi intrinsik untuk kita melakukan proses eliminasi alfi atau BAB. Itu biasanya refleksnya dari otak, kemudian dari tegangan pada perut. Sebenarnya ya, tegangan pada perut itu kalau kita mengalami nyeri perut yang lemas, kemudian kita ada rasa ingin buang BAB, yaitu bisa kita melakukan buang BAB. Jadi biasanya BAB sebenarnya yang bagus itu tanpa harus proses mengedan. Jadi kita sudah siap, sudah posisi nyaman ketika di kloset itu langsung keluar. Jadi kita misalkan mengejan pun sedikit langsung keluar fesesnya. Kemudian untuk refleks defekasi parasimpatis, ini fekal masuk ke rektum, terjadi rangsangan pada syaraf rektum. Nah, selanjutnya rangsangan transmisikan sepanjang syaraf parasimpatik menuju pars sacralis medula spinalis. Nah, untuk pesan efferents transmisi sepanjang syaraf untuk mencapai dari kerja otot. Nah, untuk menghasilkan kombinasi refleks dan juga usaha volunter, terjadi relaksasi sphincter anus, jadi kontraksi otot kolon. Untuk kontraksi otot perut dan diafragma dasar pangdal terjadi defekasi. Nah, kemudian sphincternya berkontraksi mengeluarkan feses. Nah, kalau ini biasanya memang sudah refleks dari perutnya ya, jadi langsung ada keinginan tanpa harus memikirkan menggunakan pikiran atau di otak ya, jadi langsung refleks sekali ini perut langsung keluar. Jadi prosesnya itu sebenarnya lebih cepat parasimpatisnya ya. Kemudian untuk refleks defekasi volunter, ini adalah kontraksi otot abdomen dan juga diafragma. Jadi untuk tekanan abdomen, intraabdomen meningkat,
otolateral anus kontraksi dan juga menggerakkan feses. Terjadi defekasi dipermudahkan dengan fleksi otot varus dan posisi saat defekasi. Jadi posisi benar-benar pas ya ketika kita di kloset. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi proses defekasi itu adalah dari usia. Jadi pada usia bayi kontrol defekasi belum berkembang. Jadi sedangkan pada usia lanjut defekasi itu menurun. Nah, jadi kalau untuk defekasi ini bayi nggak ada kepikiran rasanya itu ingin mengedan bagaimana. Ya, jadi kalau memang dia pengen mengedan ya mengedan saja tanpa kita bicara dengan orang sekitar, karena juga kita tidak bisa berbicara apalagi kalau untuk orang tua ya. Jadi dimana-mana orang tua itu usianya itu sudah semakin tua, jadi tingkahnya itu banyak semakin seperti anak-anak. Untuk diet makanan berserat akan mempercepat produksi feses. Jadi kalau contoh dari makanan berserat itu seperti pisang, ada mangga, papaya ya, jadi tinggi akan serat jeruk, jadi itu proses fesesnya itu lebih cepat. Jadi tekstur fesesnya itu lebih lembek, jadi keluarnya juga lebih mudah. Untuk asupan cairan yang kurang menyebabkan feses menjadi lebih keras ya, biasanya apalagi orang kurang konsumsi banyak air putih ya. Jadi orang kalau sudah sukanya dia banyak aktivitas tapi jarang konsumsi air ya, ini biasanya mengakibatkan feses menjadi keras. Nah, untuk dari aktivitas dari tonus otot pelvis diafragma akan sangat membantu proses defekasinya. Nah, jadi kalau untuk aktivitas itu sebenarnya semakin banyak aktivitas kita itu sebenarnya proses untuk melakukan BAB itu juga makin mudah. Untuk pengobatan, beberapa jenis obat dapat mengakibatkan diare dan juga konstipasi. Nah, konstipasi itu adalah pengerasan feses ya, jadi sulit BAB. Untuk pembedahan dan anestesi dapat menghalangi simpati sehingga kadang dapat menyebabkan aktivitas peristatik semakin. Untuk sementara waktu kondisi dapat berlangsung selama 24-24 jam, jadi dihambat ya. Untuk gaya hidupnya, kebiasaan untuk melatih pola BAB sejak kecil secara teratur. Jadi kalau memang kita ada keinginan untuk BAB ya segera aja, biasanya waktunya jam segini mau BAB ya silahkan aja ke kamar mandi, nanti menemukan sangat sendiri. Tapi kalau biasanya orang itu kadang malas BAB lah, itu nggak boleh, itu akan menjadikan penyakit ya. Jadi untuk kerusakan sensorik dan juga motoriknya itu kerusakannya pada medula spinalis dan juga menimbulkan cedera pada daerah kepala. Untuk prosedur diagnostiknya, klien dapat dilakukan prosedur diagnostik biasanya dipuasakan. Nah, kemudian untuk posisi saat defekasi, posisi jongkok merupakan posisi paling sesuai dengan defekasi. Jadi biasanya dibandingkan dengan WC jongkok dengan WC duduk, sebenarnya lebih bagus WC jongkok, tapi karena seiringnya berjalannya zaman biasanya sekarang toilet itu kebanyakan yang menggunakan toilet duduk. Tapi kalau di toilet duduk nggak boleh jongkok ya, nanti resiko jatuh. Kemudian untuk masalah eliminasi ALFI, ada konstipasi, impaksi fekal, diare, inkontinensia, flatulensi dan juga hemoroid. Nah, untuk konstipasi itu kebiasaan defekasi yang tidak teratur dan juga mengabaikan keinginan untuk defekasi. Jadi kalau ada rasa ingin BAB dia males ya atau ngempet, nah ini biasa. Juga imobilitas asupan cairan dan juga penggunaan obat dan juga penuaan lansia. Dan untuk fecal impaction ini feses keras di lipatan rektum yang disebabkan oleh retensi dan juga akumulasi. Kemudian untuk etiologinya ini cairan yang kurang aktivitas ya, jadi dietnya rendah serat ya, jadi susah mau BAB. Kemudian untuk diare, peningkatan jumlah feses dan juga peningkatan pengeluaran feses ya. Jadi kalau kita mengidap penyakit diare, usahakan kita juga mengurangi konsumsi buah-buahan ya. Lebih baik kita konsumsi makanan yang seratnya itu dikurangi dulu ya, makan nasi porsi biasa ya, apalagi kita perlu banyak minum cairan alarit, namun kurangi makan makanan yang tinggi akan serat. Kemudian
Untuk etiologinya ini adalah malabsorpsi atau inflamasi, interaksi makanan, efek pembedahan usus, stres, dan juga peningkatan peristaltik. Kalau untuk inkontinensia alfi itu sebenarnya hilangnya kemampuan otot untuk mengontrol pengeluaran feses dan juga gas yang melalui sphincter anus akibat kerusakan fungsi. Jadi kalau sudah dikatakan inkontinensia ini alfi, orang ingin BAB tapi dia mengalami gangguan ya. Kalau gangguan apa saja, banyak sekali macam gangguan ya, banyak sekali, seperti contoh dari lihat di depan ya. Jadi kalau ada gejala-gejala yang timbul seperti itu segera tidak ditangani, wah itu bisa mengakibatkan fatal. Dan untuk etiologinya ini kurang kontrol sphincter akibat cedera medullospinalis, melemahnya otot, kerusakan kognitif, dan juga menurunnya tonus otot, dan faktor lingkungan. Untuk flatulen, jadi rasa kembung pada perut yang ditandai dengan flatus ya. Flatus itu kentut yang berlebihan ya, jadi usus, sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi usus. Nah ini biasanya orang yang sering ngempet BAB, tidak sarap atau tidak masukkan nutrisi, kena angin ya, ini bisa mengakibatkan flatulen. Nah untuk ekologinya, konsumsi makanan yang banyak mengandung serat ya. Kemudian untuk askep eliminasi alfi itu adalah terdiri dari pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan juga evaluasi. Dan untuk pengkajiannya ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalau untuk diagnosa ya sama sebenarnya, pada dasarnya seperti materi-materi sebelumnya ya. Nah seperti ini. Jadi kamu kalau untuk melakukan kegiatan penelitian ya, sebelum kita melakukan proses pembuatan askep, itu benar-benar didetail dari A sampai Z, jangan sampai kelihatan karena pengaruh dengan status pada pasien. Nah untuk perencanaan keperawatan itu tujuannya adalah memahami arti eliminasi ya. Jadi orang yang awalnya nggak tahu eliminasi, memberikan wawasan apa sih sebenarnya eliminasi itu, apa sih perbedaannya urin sama alfi, jadi bisa paham, bisa membedakan. Untuk mempertahankan asupan makanan dan juga minuman cukup, membantu latihan secara teratur, dan juga mempertahankan kebiasaan secara teratur. Nah ini kalau ada keluarga kalian yang susah banget diatur ya, apalagi bermasalah BAB-nya, kamu kasih motivasi, kamu bantu. Nah kasih beritahu pengalaman seperti apa. Dan untuk mempertahankan defekasi secara normal, juga pencegahan interaksi kurin. Nah untuk rencana kajiannya ini faktor yang mempengaruhi masalah, juga pertahanan asupan, latihan BAB, dan juga bantu klien lakukan anemia hope. Nah untuk perencanaan keperawatan ini, kalau untuk rencana tindakan pada konstipasi ini bisa kamu pahami sendiri ya. Ini nanti ini berlaku ketika kamu pembuatan askep. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk tindakan keperawatan menolong BAB dengan P-spot. Nah, ini kalau untuk biasanya membantu BAB dengan menggunakan P-spot, memang lihat kendaraannya. Kalau pasien tersebut tidak bisa berbaring, tidak bisa berjalan ya, kita bantu menggunakan P-spot. Untuk huknah rendah ya, jadi untuk merangsang terjadinya BAB, dan juga huknah tinggi termasuk gliserin ya, jadi gel yang dimasukkan itu supaya merangsang BAB lekas keluar dan lancar, dan juga mengeluarkan fekal secara manual. Dan untuk tindakan keperawatannya itu sebenarnya menolong BAB dengan P-spot. Nah jadi ini bisa kamu lihat ya di buku kalian, cara membantu pasien BAB itu seperti apa ya. Ini hanya tambahan saja buat kalian ya. Nah kemudian untuk tindakan keperawatan, huknah rendah, huknah tinggi. Nah ini cairannya sebenarnya manusia pada umumnya kan normalnya kurang lebih 1,5 sampai 3 liter air putih. Kalau bisa sering-seringlah konsumsi air putih, jangan kopi, karena kopi itu juga tinggi akan kafein ya. Terus untuk mengeluarkan feses secara manual
ini dengan jari ya, jadi itu apalagi anak kecil jarinya tuh dimasukkan ke dalam, tapi biasanya kalau biar tidak lecet itu biasanya jarinya ibunya ya, itu kalau bisa kukunya tidak boleh panjang, tidak boleh dekat cincin. Nah itu dicelupkan di oil secukupnya ya, jadi harus agak banyak, itu bisa diambil pelan-pelan, biasanya bayi yang kesusahan BAB. Nah ini dari kontraindikasinya sebenarnya. Nah evaluasi terakhir, memahami cara eliminasi